Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ingin membahas tentang fenomena Erdogan dan rasa minder ya, atau rasa rendah diri ya. Jadi seorang YouTuber itu jarang yang mau muncul, bukan seorang YouTuber. Banyak YouTuber pemula itu nggak terlalu pede untuk bicara di depan di depan kamera ya. Jadi ada hambatan psikologis atau psychological barrier yang dibuat sendiri. Meskipun dia sarjana, itu nggak mudah dia untuk ngomong di depan YouTube channelnya sendiri. Jadi alasan dia mungkin yaitu tadi nggak cukup nggak mau tampil, atau merasa pikirannya itu nggak terlalu bermanfaat atau nggak terlalu bermutu pikirannya, pendapatnya. Ini sikap yang totally wrong ya, salah secara total ya. Sekarang gini, banyak orang yang mengemukakan pendapat tentang yang fenomena yang lagi menarik sekarang itu tentang diubahnya kembali Museum Hagia Sophia menjadi masjid, dan orang mengungkap, meliput channel-channel itu, kita lihat, kita saksikan, kita perhatikan, meliput tentang fenomena ini. Tetapi jarang sekali, kecuali saya lihat Fahri Hamzah ya, yang punya pikiran dengan cara sederhana. Saya lihat kameranya itu diletakkan di mana, mungkin di satu tempat tuh dia bicara tentang Erdogan dan tentang fenomena Erdogan, juga tentang Hagia Sophia ya, tanpa teks. Itu bagus itu ya. Tapi kan orang kemudian begitu melihat Fahri Hamzah itu merasa, waduh, kalau saya ngomong juga tentang itu tentu nggak bermutu. Kalau pikiran-pikiran Fahri Hamzah kan ya begitulah ya, karena dia banyak baca, banyak uang untuk beli buku, banyak diskusi, dan jaringannya banyak, sehingga kalau saya ngomong tentang Erdogan, kata orang itu, maka saya nggak terlalu pede. Kalau menurut saya sebaliknya, kita mulai sekarang ini harus menghargai pikiran kita sendiri, meskipun ya pikiran itu diremehkan orang lain. Dalam 10 menit dalam kamera atau dalam rekaman nih, itu jangan dianggap semuanya itu berguna ya. Kalau 2,5% aja berguna buat orang lain, itu kita harus menganggap itu sukses ya. Dan ada lagi pikiran yang kedua. Pertama, dia nggak pede dengan pikiran-pikirannya sendiri. Yang kedua, dia karena nggak pedenya, terus dia kemudian melakukan kompilasi ya. Kompilasi itu mungut pendapat sana, pendapat sini, kemudian dirangkum. Dia tinggal membacakan, kadang-kadang teks yang sudah dibuat orang lain. Jadi dia tinggal membacakan, dan sehingga viewersnya itu banyak, sampai ratusan ribu, dan dia terbiasa dengan pola itu tanpa punya pandangan-pandangan sendiri. Itu persoalannya. Memang viewersnya dapat dan uangnya dapat gitu ya, karena videonya itu, video kompilasi itu dengan gambar-gambarnya, dengan teks yang bikinan orang lain itu memang menarik, memberikan pencerahan buat si pembaca, penonton maksudnya. Tapi dari sisi yang lain, sebagai seorang YouTuber, kalau dia memang posisinya sebagai YouTuber, dia tidak mengembangkan. Jadi dari sisi lain, dia sebagai seorang YouTuber, dia tidak mengembangkan ya kemampuan intelektualismenya ini pada level yang lebih optimal, dan itu kerugian ya. Jadi ada peluang-peluang yang besar sebenarnya untuk menjelajah atau mengembangkan batas-batas kemampuan intelektualismenya itu di depan YouTube, betapapun dengan cara yang sederhana, dengan kemampuan yang ada. Tapi peluang yang Allah berikan itu lewat YouTube itu tidak dia pakai untuk merespon ya secara intelektual satu isu-isu yang dia anggap penting dan mencerahkan buat bangsa dan umat, buat orang lain, buat penonton. Jadi bagi saya, orang yang YouTuber pemula yang ragu-ragu ya di dalam merespon atau memberikan pendapat terhadap satu masalah, karena pertama dia merasa pendapatnya itu tidak berharga,
atau dia merasa nanti viewersnya itu sedikit, ini satu kerugiannya. Jadi dia menyia-nyiakan ya satu satu kesempatan untuk sharing sebenarnya terhadap orang lain dengan cara yang murah, dengan cara yang mudah. Yang diperlukan untuk sharing, untuk beramal soleh lewat gagasan-gagasan yang sederhana, itu sebenarnya satu saja, keberanian aja. Kalau salah di dalam bicara itu kan bisa direspon ya, bisa diralat ya pada kalimat berikutnya yang mungkin juga tidak betul juga, tapi nggak apa-apa. Tetapi kan nanti lama-lama lambat laun kan terlatih bicara tanpa teks itu, melakukan satu susunan pikiran-pikiran ya, susunan gagasan-gagasan yang kemudian di-sharing kepada orang lain tanpa teks. Ya kan memberikan satu inspirasi kepada orang lain nanti kalau jadi pemimpin suatu hari gitu. Kalau omongan kita dibaca itu, oh enak ngomong ya tanpa teks. Jadi langsung sekalian juga kita latihan public speaking sebenarnya ya, nggak usah kursus. Latihan public speaking seperti ini nih jam 2 nih, saya sebenarnya jam 2 ya. Allah bangunkan langsung kita memanfaatkan ini untuk latihan public speaking ya, dengan cara setelah saya barusan melihat caranya Fahri Hamzah merespon tentang fenomena Erdogan ya. Dia memberikan pendapat tuh kayaknya di satu pokoknya di satu, nggak di satu tempat meja gini, kayaknya dia di satu sudut ruangan terus agak menunduk wajahnya, terus dia melontarkan pikiran-pikirannya mungkin dengan kamera yang sederhana karena posisi kameranya tidak secanggih ini, tertata gitu. Nah itu berarti Fahri Ali orang berani mengemukakan ide-ide. Ternyata setelah kita perhatikan omongan Fahri Hamzah itu ya cuman begitu aja. Ya biasa juga sebenarnya. Ya cuman dia punya pengetahuan yang berbeda lah. Kalau cuman ngomong gitu saya juga bisa dengan cara saya sendiri. Gitu loh maksudnya. Padahal saya nggak kenal dengan Fahri Hamzah. Ya kenal di media. Dia nggak kenal saya. Nggak apa-apa toh. Jadi ini belajar jadi YouTuber ngomong sendiri, ini belajar apa? Public speaking penting untuk nanti kalau yang remaja itu terjun ke masyarakat kan harus ada punya kemampuan komunikasi, kemampuan berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dengan pihak yang lain kan, menyampaikan ide secara lisan, dan itu kan harus dilatih kemampuan itu. Nah, YouTube menyediakan itu, disediakan oleh Allah untuk mengembangkan diri kita, melatih menata pikiran, melatih tampil di depan umum, melatih bagaimana membangun kepercayaan diri dan keberanian dari dalam mendorong ya gagasan-gagasan itu supaya muncul ya, meskipun tidak sistematis seperti saya ngomong barusan. Nah, fenomena Erdogan itu bisa dijadikan tema ya, tema. Ini kan saya dari tadi nyebut Erdogan itu sebenarnya dalam rangka mengisi menit-menit yang berlalu supaya ada isinya, nggak kosong ketika kita ngomong ya. Ya tentu ucapan-ucapan yang barusan saya lakukan, yang saya lontarkan itu tidak secanggih para pengamat dan orang-orang yang berilmu, tetapi nggak apa-apa. Saya ingin hanya menekankan satu hal aja. Kalau menjadi YouTuber, dan pakailah YouTube ini, karena apa? Penduduk Indonesia ini kan ada 270 juta kira-kira begitu. Nah, yang terconnected, yang terhubung dengan apa? Dengan internet, yang punya HP itu, yang bisa menggunakan internet, itu ada 150 juta orang. Jadi pasar sebagai seorang YouTuber untuk melakukan sharing, melontarkan gagasan-gagasan inspirasi atau ilmu yang bermanfaat betapapun sederhananya, atau untuk ajang dakwah atau mengembangkan diri sendiri, itu pasarnya luas sekali sebagai potensial market ya, market pasar yang potensial untuk lemparan produk-produk kita, ucapan-ucapan kita menjadi satu yang diminati atau disantap itu oleh sebanyak itu 150 juta. Jadi pasar dari YouTube ini besar sekali itu untuk Indonesia, dan ucapan kita juga kan sampai ke Asia, ke
ke Eropa, ke Afrika, ke Australia, dan ke tempat-tempat lainnya. Orang Indonesia yang nonton, yang mereka ada di sana. Jadi sebenarnya pakailah YouTube itu sebenarnya pertama-tama untuk mengembangkan diri sendiri, gitu, untuk melakukan artikulasi intelektual atau artikulasi politik, memberikan pandangan terhadap sesuatu. Barangkali pandangan itu berguna buat orang lain. Mungkin ucapan kita, lontaran pandangan kita yang sederhana itu ditolak oleh penonton si A, dibenci oleh penonton si B, tetapi ternyata oleh penonton si D, E, dan F itu mengubah jalan hidup dia, mengubah mindset dia setelah mendengarkan ucapan kita yang sederhana itu. Jadi tetap ada peluang ucapan-ucapan kita yang sederhana dan tidak sistematis itu tetap memiliki manfaat. Jadi ayo kembalilah kepada rasa percaya diri sendiri, sebagaimana Erdogan sebagai muslim itu begitu percaya diri menghadapi pertarungan ide pada level global. Keputusan-keputusan politik yang dia ambil itu selalu dan tidak semuanya disetujui oleh dunia. Seperti dia mengubah Hagia Sophia atau Hagia Sophia itu menjadi masjid kembali, itu menjadikan Eropa tanggal 24 Juli, waktu saat Erdogan dan seluruh dunia itu sholat Jumat, mereka menjadi hari yang bersedih. Tetapi Erdogan terus pada pendiriannya. Spektrum opini yang berkembang di luar diri Erdogan yang bermacam-macam itu diperhatikan, tapi Erdogan sebagai seorang muslim punya rasa percaya sendiri yang tinggi, rasa percaya diri yang tinggi, dan dia menempuh jalan atau way of life, jalan hidup sebagai seorang muslim yang dia tunjukkan kepada dunia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Di dalam Al-Quran kan gitu ya, surat apa saya lupa. Wala tahinu, janganlah kamu merasa rendah diri. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan lembek. Wa antumul a'launa, sungguhnya itu kamu tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu yakin, percaya, beriman ya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Islam menurut perspektif Al-Quran itu haruslah mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, karena dia orang yang tinggi karena keimanannya di sisi Allah. Dan tidak boleh seorang muslim, seorang beriman itu tahinu, merasa rendah, merasa sedih, merasa lembek, merasa lunglai. Dia harus merasa pede di hadapan pergaulan dunia internasional yang memiliki way of life, pandangan hidup, falsafah hidup, dan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai Islam atau Islamic values. Moga-moga ya omongan yang gak sistematis dan sederhana ini ada manfaatnya, meskipun 2,5%-nya, dan tentu tidak bisa dibandingkan dengan ucapan analisa Fahri Hamzah tentang Erdogan. Inilah saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Paru YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.